Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian dari Gereja HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah hari ini, Sabtu tanggal 20 September tahun 2025. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Engkau yang bertahta di dalam kerajaan-Mu di sorga, Bapa kami di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami datang padamu Bapa dengan mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Saat ini kami mohon padamu akan tuntunan Roh Kudus dalam mendengar firman-Mu untuk kami renungkan dan imani, terlebih kami lakukan firman dan perintah-Mu, karena itulah kehendak-Mu agar kami hidup di hadapan-Mu serta menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 5. Saya akan bacakan pertama dalam bahasa Batak. Pesalmen bindu 70 sada ayat 5 didok disi. Aihodo pakirimoku ale Tuhan Jehovah, nalomni rohaku sian si eteh hokku. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 71 ayat 5 dikatakan di sana, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, mungkin beberapa orang berpendapat bahwa masa tua adalah masa yang indah, di mana orang-orang yang tua atau lanjut usia bisa melewati hari-harinya tanpa beban pekerjaan karena sudah pensiun dan menikmati uang pensiunnya. Mereka bisa menikmati hari jerih payah mereka di masa muda, menikmati tabungan yang mereka kumpulkan di masa muda, berkumpul bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu, jalan-jalan, shopping, berkumpul dengan sesama teman yang lansia, ikut pelayanan di kumpul lansia dan ingat inahana, atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyenangkan hati untuk mengisi hari-hari mereka. Namun, mungkin ada juga beberapa yang berpendapat bahwa masa tua merupakan satu masa yang bisa dikatakan menakutkan, menyedihkan, penuh rasa khawatir, seperti merasa tidak mampu lagi melakukan banyak hal karena semakin berkurang kekuatan dan kesehatannya seiring dengan umur yang semakin bertambah.
Banyak hal yang menjadi alasan, di antaranya adalah riwayat sakit tertentu, masalah ekonomi, tidak memiliki uang pensiun, sudah tidak produksi lagi, sehingga dia tidak berpenghasilan atau tidak memiliki tabungan untuk mengatasi biaya hidup yang semakin meningkat. Selain karena kesehatan dan ekonomi, orang yang sudah tua sering dihinggapi rasa khawatir oleh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani, seperti kebutuhan akan teman bicara atau sharing dengan sesama yang sebaya, yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Karena sudah tua, merasa tidak dibutuhkan lagi, atau bahkan diabaikan. Sementara orang yang sudah tua sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang muda. Atau merasa kesepian, apalagi kalau dia sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup karena meninggal dunia, atau anak-anaknya sudah tidak bersamanya lagi, atau ada hal penyebab-penyebab lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mazmur 71 ayat 5 ini merupakan ungkapan hati seorang pemazmur yang sudah lanjut usianya, di mana dia sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan sajalah sumber pengharapan akan pertolongan baginya yang dia alami dan dia rasakan sejak dia masih muda. Bahkan dikatakan sejak dalam kandungan pada ayat 6 sampai selama di masa tuanya. Sejak masih muda, pemazmur hidupnya selalu berpaut kepada tuntunan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bagi pemazmur, Tuhan adalah tempat untuk berlindung dari mara bahaya. Dia Tuhan yang mau mendengar seruannya minta tolong untuk mendapat keselamatan. Tuhan bagi pemazmur merupakan gunung batu dan menjadi kubu pertahanan, sehingga dari semua perbuatan Tuhan yang pemazmur alami sejak masa muda sampai masa tua, membuat dia bersyukur dan memuji-muji Tuhan yang menjadi andalannya sepanjang hidupnya. Jadi, Bapak dan Ibu, terutama kita yang sudah berada di masa tua, yang mungkin saat ini mengalami kesulitan atau pergumulan hidup, pemazmur mengajak kita untuk mengingat bahwa sesungguhnya hanya Tuhan sajalah yang memelihara, menuntun dan menolong, serta menjadi andalan kita sejak kita masih muda. Pemazmur juga mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap menjadi tempat bersandar dan berharap akan pertolongan yang kita perlukan dalam masa tua kita, karena sesungguhnya Tuhan itu setia kepada orang-orang yang hatinya selalu terpaut padanya, sayang kepada orang yang hidup seturut firman dan perintahnya, seperti firman-Nya yang tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4 yang berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Maka buatlah hidup kita terus berpaut pada Tuhan Allah yang kekal, dan jadikanlah Dia seperti yang pemazmur ajarkan kepada kita, yaitu menjadi andalan dan tempat bergantung dan berharap akan segala kebaikan dan pertolongan bagi kita. Berserah diri dan percaya kepada Tuhan yang selalu mau mendengarkan doa dan seruan kita, serta hiduplah seturut dengan firman dan perintahnya, karena itulah kehendaknya agar kita hidup di hadapannya dan memperoleh pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudari orang muda, pemazmur mengingatkan agar hidup selalu berpaut kepada Tuhan, menuruti firman dan perintahnya, percaya kepadanya dan mengandalkan Dia sejak masih muda, hingga tua kelak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan serta keselamatan yang daripadanya. Orang-orang muda tidak boleh abai terhadap orang tua atau orang yang lebih tua, tetapi harus memberi perhatian dan peduli kepada mereka, karena hal itu seturut dengan hukum kelima dari 10 hukum Taurat Allah. Dan dari semua kebaikan yang kita terima dari Tuhan, hendaklah membuat kita mengucap syukur dan memuji-muji Dia, serta menyaksikan segala kebaikan kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan yang kekal dan setia memelihara umatnya itu semakin dimuliakan. Dan ingatlah orang-orang tua dan orang-orang muda, bahwa Yesus firman Allah
yang menjadi manusia pernah berkata kepada murid-murid saat alami ketakutan karena diombang-ambing gelombang. Dalam Matius 14 ayat 27 dia berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Maka janganlah takut karena dia akan bertindak untuk segala kebaikan kita. Serahkanlah tubuh dan roh kita kepadanya yang setia memelihara kita, orang-orang muda dan orang-orang tua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal dan setia, ajarlah dan mampukanlah kami untuk hidup selalu berpaut kepadamu, firman dan perintah-Mu. Jadilah Engkau penolong di sepanjang hidup kami, dan ajarkan kami memuliakan nama-Mu yang agung itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akhiri renungan kita hari ini, kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.